Hi guys, welcome back to Online Service Youth and Teens GPDI Kopo Permai. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman tetap sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah, seperti yang teman-teman tahu, sebentar lagi kita akan memasuki masa new normal. Buat teman-teman yang akan berkegiatan di luar rumah, jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, take care, and stay safe. Dan tidak lupa juga kita tetap mendoakan untuk Indonesia dan dunia agar Tuhan segera menghilangkan virus dan pandemi ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita akan menyiapkan hati kita dan tetap fokus, jangan berkegiatan lain karena kita mau menghormati ibadah kita pada sore hari ini. Oke, enjoy the service. Haleluya, kasih Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia.
Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Haleluya. Kasih Tuhan. Ajaib. Ajaib kasih-Mu bagi kami semua ya Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah Yesus. Dia penebus dosa kita. Haleluya. Dia layak ditinggikan, layak dimuliakan. Dia berikan segalanya bagi kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ajaib, ajaib. Haleluya. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Haleluya. Kau hadir Tuhan. Amin. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, amin. Haleluya. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Haleluya. Makasih Tuhan. Besar kesetiaan-Mu pada kami semua ya Tuhan, terutama Youth and Teens GPDI Kopo Permai ya Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami bisa beribadah lagi kepada-Mu ya Tuhan.
Roh-Mu hadir melingkupi kami semua, berkuasa atas kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau sangat baik, Kau teramat baik bagi kami, kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan, bertatalah atas pujian kami ya Tuhan, karena kami tahu Kau dimuliakan melalui pujian kami, bagi kami yang sungguh-sungguh beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur Kau terus pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat sore Youth and Teens GPD Kopo Permai. Senang bisa bergabung kembali meskipun lewat ibadah online ya. Tapi kita harus tetap bersukacita, tetap semangat memuji Tuhan, karena tidak terbatas ya, kuasa Tuhan tidak terbatas. Meskipun harus online, kita tetap bersyukur, kita tetap harus bersukacita, semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan, karena ada rancangan yang terbaik. Meskipun dalam keadaan sulit ini, Tuhan tahu yang sempurna bagi kita semua, amin. Kita akan naikkan pujian kembali. Saya yakin kalian semua di rumah merasakan kekuatan dari Tuhan, amin. Oleh karena itu, mari kita muji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian berikut, Kau Kuatku, haleluya. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, dan jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, Kau menjagaku. Tak usah ku takut, bersamaku hadirat-Mu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, Kau menjagaku. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, dan jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, Kau menjagaku. Tak usah ku takut, bersamaku hadirat-Mu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, Kau menjagaku. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Meskipun ya keadaan sulit seperti ini, tetap percaya teman-teman, karena Dia tahu rancangan yang terbaik untuk kita semua. Kita tetap beriman pada Tuhan, tetap kuat menjalani kehidupan ini, karena Dia menyertai kita, Dia akan menolong kita. Melalui masa-masa sukar ini Dia akan tetap memelihara kita. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita akan tetap menyembah Tuhan, menaikkan pujian berikut. Haleluya.
di dalam hidupku, untuk berserah penuh kepadamu. Di luarmu ku tak akan mampu melakukan semua kehendakmu. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Kau alasan di dalam hidupku, untuk berserah penuh kepadamu. Di luarmu ku tak akan mampu melakukan semua kehendak-Mu. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Bagian tubuh kalian yang mana yang paling kalian sukai? Untungnya mereka menjawab begitu. Iya. Karena ketika kalau ditanya terus bilang apa ya, aku nggak tahu, mungkin talk show-nya harus berhenti. Iya. Dan mereka akan dilanjutkan dirujuk ke terapis Ini misalnya. belum, Iya, gitu. iya, belum Karena di setting padahal. Iya sih. Bagus, karena bagus. memang gede sendiri gitu. Oke. Dan Walaupun itu, memang pada realitanya saya melihat memang ada yang lebih berisi, tapi kalau misalnya saya balik lagi ke rumah sendirian lagi gitu ya saya gede.
Hai guys, pemuda dan remaja GPD Kopo Permai. Kembali kita bertemu lagi di acara talk show untuk pemuda dan remaja. Masih sama seperti minggu lalu di mana kita bicara tentang identitas yang ada dalam setiap kita. Tema yang sama juga masih kita angkat untuk kita bicarakan pada hari ini. Nah, pada minggu lalu kita mungkin sudah dengar banyak dari Kanoni, terus ada pengalaman pribadi dari Cynthia, masih ada hutang sebenarnya satu lagi pengalaman pribadinya dari Evan. Ya, tenang Evan ya. Oke, ya nanti kita akan buka-bukaan, kita akan banyak berbicara, kita akan sharing di tempat ini. Semoga menjadi berkat bagi teman-teman pemuda dan remaja. Sebelumnya kita akan berdoa dulu, nanti saya minta Cynthia yang akan berdoa. Baik, teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, mengucap syukur Tuhan pada ibadah Youth and Teens pada sore hari ini kami bisa berkumpul walaupun kami terbatas oleh lokasi Tuhan karena pandemik ini, tapi kami yakin waktu Tuhan yang terbaik, kuasa Tuhan dapat dinyatakan Tuhan di pandemik ini. Tuhan, sebentar kami akan ada talk show Tuhan. Apapun yang mau Tuhan sampaikan melalui talk show ini Tuhan kepada para pemuda, remaja Tuhan, biarlah semua hal yang ingin Tuhan sampaikanlah yang akan tersampaikan melalui talk show kami Tuhan. Beri kami kesatuan hati, kesatuan pikiran, beri kami hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan. Biar setiap ucapan kami Tuhan, kata-kata kami itu boleh memuliakan Engkau dan boleh menjadi suatu pembaharuan yang baru Tuhan buat anak-anak Youth and Teens. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka talk show ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan. Tadi saya sempat dengar ada kata-kata pembaharuan yang baru. Jadi memang tujuan awal kenapa kita mau mengadakan hal ini adalah pembaharuan yang baru. Ya. Jadi kita ingin supaya bagaimana kita melihat masa lalu kita, hal-hal yang dalam tanda kutip kita mengganggu atau hal-hal yang mungkin seperti minggu lalu kita bicara mengenai labeling yang ada dalam waktu kita masih kecil, remaja dan mungkin masih ada di pemuda. Kita akan teruskan hal-hal seperti itu dan saya akan mulai dari yang masih berhutang sama kita, Kak Evan ya. Masih ingat kan pertanyaannya? Masih ingat. Kayaknya dia nge-review terus waktu kemarin ya. Langsung aja Kak Evan, gimana? Masih tadi temanya identitas. Identitas, betul. Kalau dari saya, kalau tentang identitas, ya ini flashback aja ya dari saya waktu masih masa kecil saya. Sebenarnya kalau mau dibilang tentang identitas, waktu masa kecil saya itu saya kayak nggak punya identitas. Kenapa itu? Kenapa saya bisa bilang itu? Yang pertama ya posisi saya istilahnya mah apa ya orang bilang sekarang broken home lah. Bahasa Jerman ya. Itu bahasa Jerman. Broken home. Jadi papa mama saya itu cerai ketika umur saya sekitar 4 sampai 5 tahun tuh saya ada di Bandung. Belum di Bandung, saya ada di Jakarta, saya ikut sama keluarganya papa, dan sekolah di sana tuh hanya sampai kelas 1 SD dan saya datang ke Bandung itu sekitar tahun 1997 bulan Mei. Kerusuhan di sana ya, belum ya? Kerusuhan 98 ya? 98 kerusuhan di Bandung ya. Oke. Ya. Kenapa saya bisa bilang tadi saya nggak punya identitas, bukan berarti saya nggak punya KTP ya, tapi memang belum ya karena umur itu segitu. ya masih kecil. Saya nggak punya identitas, jadi saya merasakan ya gue itu siapa gitu. Karena dari kecil dan sampai saya sekolah masuk SD di Bandung itu saya nggak pernah tahu orang tua saya nggak pernah tahu mama saya sendiri. Ya mungkin sama papa itu dekat, cuma nggak sedekat layaknya anak ke orang tua lah. Di situ saya bertanya-tanya, Tuhan, saya ini siapa gitu, dan saya ini anaknya siapa gitu, mama saya siapa, dan papa saya itu siapa gitu. Karena selama saya waktu kecil tuh bener-bener
mau dibilang yang namanya kasih sayang orang tua itu saya nggak merasakan, Karyo. Nggak pernah merasakan. Dan dalam keluarga saya sendiri juga, ya saya nggak mau bilang keluarga saya siapa ya yang bilang ini ke saya, cuma yang saya ingat dari waktu saya kecil tuh ada beberapa keluarga yang bilang, kamu Van, kamu mah anak yang gagal istilahnya gitu, mama sama papa kamu nggak pernah datengin kamu gitu. Ya oke lah, saya nggak pernah ketemu mama saya karena saya juga dari waktu kecil itu memang benar-benar nggak pernah ketemu seorang ibu gitu. Jadi saya dekatnya sama papa. Nah, dan di situ juga dari keluarga saya sendiri bilang, Van, kamu punya papa tapi kayak nggak punya papa gitu. Jadi selama kamu hidup itu kamu ya dicuekin lah. Saya menjalani hidup saya sebagai anak kecil dengan tanpa orang tua gitu. Apalagi ya kalau saya bisa melihat anak-anak lain dengan umur-umur segitu, mereka deket kan sama orang tua, mereka bisa jalan bersama, mereka bisa jalan bareng, mereka bisa makan malam bersama. Cuma di situ saya berpikir, Tuhan, kenapa kok Tuhan kasih saya seperti ini gitu? Dan dari labeling yang keluarga-keluarga saya kasih, kamu bukan anak yang sempurna gitu, kamu orang tua kamu nggak peduliin kamu gitu, nggak mau biayain kamu sampai saya tinggal di Bandung ini. Ya puji Tuhan, saya bersyukur ya saya bisa ikut sama tante saya, dan itu apa ya, saya bisa katakan itu anugerah sih dari Tuhan. Anugerah, karena masa kecil saya nggak bisa memilih kan, karena saya masih labil, saya nggak tahu mau ikut siapa, saya harus seperti apa. Dan dari pihak keluarga saya pun ya istilahnya mah kayak ya membiarkanlah, siapa yang mau ngambil dia silakan gitu ya. Tapi puji Tuhan saya boleh ada di Bandung ini, saya boleh tinggal di dalam lingkungan gereja yang sangat menyupport saya gitu. Meskipun di satu sisi saya masih bertanya-tanya sebenarnya, Karyo. Mulai dari saya sekolah SD di sini, sampai saya naik ke SMP, sampai saya SMA, dan sampai saya lulus pun, saya masih bertanya-tanya sama Tuhan dan sama lingkungan sekitar, saya ini siapa? Gitu. Karena ya apa ya, istilahnya saya juga perlu sosok orang tua ya. Pasti. Saya melihat teman-teman saya seangkatan saya di gereja ini, saya melihat mereka, loh kok mereka ada papa mama, dan mereka ada yang merhatiin gitu, mulai dari hal-hal yang terkecil sekalipun gitu ya. Contoh sederhana, mereka bisa jalan-jalan bareng. Itu saya bertanya-tanya, saya mau pergi sama siapa gitu, sedangkan saya mau cari papa saya jauh, saya mau cari mama saya nggak pernah tahu dari kecil ya, Karyo. Jadi teman-teman pemuda dan remaja di sini bersyukur ya yang mempunyai orang tua yang sangat sayang kepada kalian semua. Dan firman Tuhan juga berkata, ya hormatilah kedua orang tuamu ya. Di sini juga saya membagi pengalaman, ya puji Tuhan saya bisa ada sampai hari ini, yang pastinya karena anugerah dari Tuhan dan dari lingkungan saya di gereja ini. Saya boleh dapat, meskipun bukan keluarga secara kandung ya, darah ya, satu darah. Cuma ya, saya bersyukur mereka boleh mensupport saya, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala di sini, mulai dari kakak-kakak rohani saya boleh sampai hari ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan dan karena anugerah Tuhan. Ya meskipun sampai sekarang juga saya masih bertanya-tanya ya, Tuhan kenapa gitu. Cuma saya nggak boleh seperti itu terus ya. Kita ya harus move on, kita harus lebih lagi maju gitu, karena nggak mungkin kita harus terus berpandangan dengan hal yang sama. Aduh gue ini siapa, aduh gue ini putus harapan gitu ya. Meskipun saya sempat merasakan itu ya, kalau boleh jujur ya, bertahun-tahun, mulai dari saya kecil, saya menjadi anak-anak, menjadi remaja dan pemuda gitu, saya merasakan
aduh gue ini siapa gitu. Saya tertarik sama ini kan. Jadi maksudnya selama masa itu berarti kamu ada di dalam momen-momen misalnya penuh pertanyaan ya. Kalau kita dengar tadi kan penuh pertanyaan gitu. Nah, penuh pertanyaan ini, dari momen penuh pertanyaan ini menghasilkan apa, Van? Misalnya saya jadi orang yang nggak mau bergaul, ada efek nggak dari seperti itu gitu? Ya, kalau untuk efek sendiri sih pasti ada ya Kak Rio ya. Saya orangnya nggak pedean gitu dan baperan gitu. Aduh Pak, gini-gini dengar segini-sini langsung kerasa, aduh ya gua nggak bisa apa-apa nih. Gua kayak nggak layak gitu. Ya istilah kasarnya mah, Pan lu tuh bisa sebenarnya kayak berdiri di depan mimbar gitu. Lu bisa buat pelayanan, lu bisa buat pimpin pujian, lu bisa ngejalanin tugas ini. Tapi saya sempat merasakan, aduh saya nggak layak gitu, saya bukan siapa-siapa gitu. Ya istilah lainnya, gue mau ngedeketin cewek, aduh cewek ini segini, sedangkan gue nggak punya apa-apa. Jadi belum apa langsung disetting bahwa kamu ya cuma begini. Iya betul, gue nggak punya siapa-siapa dan nanti gue harus ngomong sama siapa gitu. Ya orang tua pun nggak ada kan. Ini gimana Cino nih? Apa ini kalau saya lihat ini sebenarnya saya bicara secara efek termasuk yang ini ya, maksudnya berat lah. Berat ya, Iya. karena di saat lagi memang satu kita bicara lagi butuh orang tua dalam pembentukan karakter dan segala macam, tapi ternyata Evan lebih mengalami pembentukan karakter bukan dari orang tua tapi dari orang lain. Ya. Dan juga kan ada yang labelnya juga nggak selalu positif ya. Iya, kan betul, yang tadi yang tadi dibilang kita sama dengar Evan ya, sendiri kan, ada yang dibilang gagal lah, kamu anaknya nggak sempurna dan sebagainya gitu ya. Tapi itu semuanya kalau menurut saya pribadi ya, itu hanya sebetulnya itu masa lalu yang nggak bisa dikembalikan. Dan memang kalau dikatakan juga bukan salah Evan gitu. Tapi saya mau punya rumusan gitu ya dalam hidup saya. Saya mau bagikan gitu bahwa orang tua ada yang menjadi teman hidup kita, partner hidup kita. Bersyukur kalau punya orang tua seperti itu. Tapi jangan salah, di balik itu, selain itu, ada juga orang tua yang hanya menjadi pengalaman hidup bagi kita. Jadi mereka hanya menjadi pengalaman untuk kita. Entah itu pengalaman, tentunya kalau pengalaman kita bisa bicara lebih ke negatif kata-katanya. Atau buruk, lebih banyak. Lebih ke negatif. Tapi kalau partner, dia teman hidup, dia akan membawa kita terus naik sampai suatu saat mereka, sampai istilahnya mereka berhenti bernafas dan saya sudah melakukan yang terbaik untuk anak saya. Begitu lebih positif gitu. Jadi memang kita tidak bisa memilih orang tua kita. Tapi memang di sini kita harus benar-benar tahu bahwa orang tua ada yang diberikan oleh Tuhan. Dia sebagai teman hidup kita, ayah yang sempurna, ibu yang sempurna. Meskipun mereka bertengkar, memarahi kita, tapi mereka memberikan sesuatu yang sempurna untuk kita. Tapi ada juga memang yang Tuhan pilih dilahirkan di tempat yang untuk menjadi pengalaman hidup. Tapi setiap jadi pengalaman hidup juga bukan berarti dikatakan itu gagal sebetulnya, karena masa lalu nggak sama seperti masa sekarang. Apa kembali ke kita lagi? Melihat Akan kembali lagi ke kita. Yang kita alamin itu sebagai, ya memang banyak yang kita alamin ya, entah hal yang baik atau negatif, tapi bagaimana kita melihat hal-hal yang negatif itu menjadi pembelajaran mungkin ya buat kita ya. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama ya, mungkin bisa seperti itu ya. Saya pernah baca, ketika saya baca itu ya, kenapa saya pikir saya dapat ini inspirasinya dari mana? Sebetulnya dari orang tuanya Daud, bener nggak Karyo? Orang tua Daud itulah orang tua yang memberikan anaknya pengalaman hidup. Karena Daud benar-benar tidak diakui, betul sama papanya, sampai Nabi Samuel bilang, adakah anak kamu yang lain selain ini? Istilahnya dalam tanda kutip tuh kudu sampai ditanya, masih ada nggak sih sebenarnya? Ada gitu ya? Iya, sedangkan Daud itu masih kecil. Kenapa kakak-kakaknya bukan yang berbadan besar itu suruh mengembalakan domba gitu? Sedangkan Daud dikatakan masih kemerah-merahan. Jadi sebetulnya orang tua itu saya rasa Daud Yesus juga, Tuhan ingin memberitahu gitu bahwa raja sebesar Daud pun orang tuanya hanyalah memberikan dia pengalaman hidup, bukan partner hidup. Tidak ada kan diceritakan bahwa orang tuanya mengiring dia sampai dia benar-benar besar menjadi raja. Tapi itu pilihannya Daud. Bisa saja waktu itu Daud bilang, saya bukan apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Papa saya aja nggak mengakui saya, bahkan nggak pernah ada diceritakan kisah tentang ibunya yang mengasihi dia, misalnya membanggakan dia, nggak sama sekali. Tapi Daud memilih untuk menjadikan pengalaman hidupnya, masa lalunya itu bukan sesuatu yang membuat dia gagal, tapi membuat dia
menunjukkan bahwa ini loh saya. Mungkin nggak diceritakan di Alkitab, tapi saya yakin ketika dia jadi raja yang besar, orang tuanya pasti bangga sama dia. Berarti sebenarnya kalau boleh saya bilang ya, yang ini masih sudut pandang saya sebagai orang luar, sebenarnya Evan sempat mengalami hal yang berat ya. Maksudnya dalam bagaimana dia membentuk hidup dia bisa sampai ada sekarang itu benar-benar penuh ucapan syukur sebenarnya Evan ya. Karena kalau kita lihat bicara pembanding ya, mungkinnya kalau ini misalnya kita lihat orang tua yang maaf kata harus berpisah dan segala macam, anak-anaknya bisa jadi dalam keadaan yang lebih berat ya. Sebenarnya ketika saya dengar cerita ini Bu, saya merasa Evan itu jadi pribadi yang luar biasa gitu. Karena nggak setiap orang bisa mampu menahan seberat itu, apalagi dari dia bilang 4-5 tahun gitu ya. Dan dia terus bertanya gitu, siapa, kenapa gitu ya. Gitu. Iya ya, lumayan termasuk berat berarti kan. Itu bisa jadi pelajaran, dan pelajaran yang penting untuk bukan hanya kita sebagai sudut pandang yang misalnya nanti kalau saya pasti nanti sudah mulai bisa berpikir ya, jangan untuk anak saya nanti bagaimana gitu ya, kita bisa ambil contoh seperti itu. Yang teman-teman juga di rumah, berarti kita juga mesti lihat ada satu pengalaman yang sebenarnya dalam tanda kutip ini bisa ngancurin kita. Pengalaman ini bisa menghancurkan kita. Tapi kalau kita misalnya punya pemikiran yang bisa dibilang mungkin Tuhan kasih pemikiran yang hikmat yang luar biasa, supaya apa? Supaya kita bisa melihat bahwa hal-hal negatif yang kita alami bukan berarti menjadikan kita negatif, tapi harus menjadikan kita positif. Kita belajar dari pengalaman hidup yang diberikan. Ya. Dan ini dari sudut pandang lain juga mungkin sedikit bisa dikutip bahwa untuk pemuda terutama ya, memang harus betul-betul mempersiapkan diri gitu. Karena nggak mudah untuk menjadikan apa yang dijadikan titipan Tuhan seperti Evan itu figur anak gitu ya. Ketika kita benar-benar nggak siap, akan bentuknya seperti itu. Iya itu. Jadi nggak semudah kalau kita bicara lembaga pernikahan yang penting menikah, udah nikah habis itu sudah. Yang penting mengalir aja, tapi tetap harus ada mindset kita kudu diatur gitu ya. Ini kan nggak sembarangan. Kita dapat titipan Tuhan mau pakai kita untuk anak-anak kita gitu kan. Harus seperti itu mungkin ya. Mungkin kalau kayak misalnya banyak kan quotes gitu kalau kayak remaja gitu ya, kamu jangan bilang siap pacaran kalau kamu nggak siap putus gitu. Tapi kalau untuk pemuda, kamu jangan bilang kamu siap menikah kalau kamu siap untuk bercerai. Itu yang susah gitu. Yang memang harus betul-betul kita pikirkan gitu, bahwa ada tanggung jawab lain selain itu. Iya, harus begitu ya, benar ya. Jadi kita bicara secara tingkatan pola pikir, kalau kita memandang part-part dalam hidup kita harus seperti itu ya, benar ya. Gimana? Nanti ada yang mungkin mau disampaikan? Gimana ya Kak? Kalau tentang yang keras, kurang kedengeran. Kalau yang shock Kalau yang tentang hubungan antara orang tua dan anak. Ya yang kata Cino ini benar. Tapi ya karena puji Tuhan saya termasuk orang yang beruntung lah. Beruntung karena kan kalau kita bicara pembanding dengan Evan gitu ya. Jadi kalau misalnya Karyo bahas kayak gitu, yang tentang misalnya balik lagi ke orang tua kayak gitu, saya sih nggak terlalu nyudut ke sana. Tapi kalau misalnya pembahasan kayak tentang suatu pengalaman yang di masa lalu, yang kita sampai sempat bingung, bahkan sempat down, terus ke masa sekarang, sekarang saya berada, itu saya bisa nilai pengalaman itu adalah sebagai masa lalu saya yang buruk dan udah lewat aja, atau itu menjadi suatu pengalaman saya yang membuat saya berubah di masa sekarang menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Betul, harus seperti itu sebenarnya. Nah, mindset seperti itu yang sebenarnya harus dibangun gitu ya, nonnya. Kalau kita melihat sekarang kondisinya, banyak orang yang misalnya ketika sampai di posisi sudah mulai pemuda,
yang berarti kalau seperti itu berarti bicara next levelnya ya mau nggak mau dia sudah mau harus menikah apa dan segala macam ya. Tapi karena masih punya mindset yang salah, takutnya ya saya nggak tahu benar atau enggak ya, takutnya jangan malah jadi bikin masalah. Malah bikin masalah baru. Iya. Kenapa? Karena mau yang kayak Cynthia bilang, yang kita bisa lihat Evan, istilahnya kalau kita bicara dalam bahasa Jermannya struggle, perjuangan lu lebih ini ya, Evan ya, lebih berat atau gimana ngelihatnya? Ya, untuk bisa merubah pikiran. Sebenarnya kalau mau dibilang lebih berat sih banyak yang lebih berat dari saya. Yeah. Gitu. Cuma mungkin saya berpikiran ya itu balik lagi ke lingkungan saya ada sekarang gitu. Oke. Ya puji Tuhan saya bisa dibawa ke Bandung dan saya ada di lingkungan yang benar. Kebayangkan Karyo, saya ada di Bandung nih. Saya misalkan ikut sama saudara saya di Bandung, tapi saya nggak mengenal lingkungan saya yang sekarang ini. Iya. Saya nggak tahu, mungkin saya ada di jalanan, mungkin saya udah jadi preman, mungkin bisa jadi. Bisa jadi memang. Tiba-tiba saya masuk berita. Bisa jadi. Ya. Oke. Itulah cuma ya itu rencana yang Tuhan berikan buat saya ya sungguh indah memang. Betul. Saya kalau mau dipikir-pikir lagi, aduh gua teh siapa gitu. Balik lagi gua teh siapa. Tapi ya sampai sekarang saya ada di tempat ini, saya ada di gereja ini, saya ada di kota Bandung. Saya boleh mempunyai pekerjaan, saya boleh mempunyai teman-teman yang baik. Punya pacar ya. Ya puji Tuhan punya pacar ya. Ya udah. Dan puji Tuhan juga saya boleh melayani Tuhan ya. Karena saya nggak nyangka-nyangka saya bisa pelayanan di sini dan Tuhan kasih apa ya istilahnya, kasih kalau di kantor mah jabatan ya. Ya saya sebagai ketua pemuda. Ya pokoknya Tuhan baik. Tuhan baik buat saya. Luar biasa. Saya jadi tertarik sebenarnya. Tadi saya sempat tulis nih lupa lagi sebenarnya. Mungkin saya bukan sarjana psikologi ya. Sarjana psikologi mungkin saya bisa hafal. Ini bicara tentang status identitas. Jadi status identitas itu ada bahasa Inggrisnya achievement, foreclosure, moratorium, sama diffusion. Gimana orang-orang yang ada di dalam part-part ini ternyata berat. Ya, contoh yang achievement. Jadi achievement itu yang paling bagusnya. Jadi paling bagus itu dia mampu melewati krisis, dia mampu melewati labeling, sehingga membentuk dirinya lebih baik. Ini yang achievement. Nih. Ada juga foreclosure. Foreclosure itu dia tidak mengalami krisis identitas. Ya bisa jadi mungkin dia dalam keluarga yang baik-baik saja. Ya. Tapi dia tuh dia karena tidak mengalami krisis, jadi krisis itu tidak memacu dia. Tapi dia mempunyai tekad. Jadi di dalam diri dia ada di tekad, saya harus jadi lebih baik. Dari yang sekarang sudah baik, saya harus lebih baik. Nah ini yang negatifnya itu moratorium. Sudah ada krisis di identitas, tetapi kitanya itu tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan krisis. Ini paling berpengaruh adalah faktor sosial. Iya, betul. Pengaruh jadi kalau misalnya kayak Evan misalnya sudah ada di dalam krisis, akhirnya membentuk untuk saya berat nih untuk menyelesaikan. Tetapi makin hancur, kenapa? Karena di dalam lingkungan sosial yang salah, yang akhirnya makin istilahnya menjerumuskan ya. Ragu-ragu. Dan terakhir itu adalah diffusion. Nah, diffusion ini paling parah. Jadi diffusion ini orang yang memiliki identitas tapi kebingungan sebenarnya menghadapi krisis karena nggak jelas. Dia bingung melihat apa yang jadi masalah dalam hidup dia, membentuk dia, atau hanya cuma itu hanya pengalaman hidup saja. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Itu sebenarnya kalau menurut saya yang harus diketahui oleh pemuda dan remaja. Kenapa? Karena ini membentuk kehidupan pemuda dan remaja. Nggak main-main gitu ya, Nona. Kita misalnya nggak bisa asal aja, yang penting saya hidup, saya menjalani hidup, udah beres. Nggak seperti itu ternyata. Jadi dalam hidup itu kita ngelihat ada masalah,
ada part di mana kita jatuh ya. Kita jatuh, kenapa saya lihat kamu ya? Kita jatuh ya. Ketawa ya. Ada part kita jatuh, tapi orang-orang yang sampai di achievement tadi adalah orang-orang yang berhasil melewati itu dan membentuk diri dia menjadi lebih baik gitu. Nah, kita akan banyak belajar sebenarnya di minggu depan bagaimana ketika kita menghadapi krisis apa yang harus kita lakukan. Ya, kita belum bahas itu ya hari ini ya. Jadi kita minggu depan kita akan banyak berbicara lagi tentang krisis-krisis yang terjadi dan apa jalan keluarnya. Tetap jalan keluarnya kita ngobrol di sini juga tetap ada firman Tuhan. Dan saya yakin ada cerita dari Cynthia atau mungkin ada teman-teman yang mungkin saya akan panggil. Rencana saya mau panggil nih sekarang sebenarnya. Ada teman, cuma saya lihat yang mau saya panggil pada celana pendek ya. Jadi saya nggak bisa ya, udah nanti kan kasihan mereka celana pendek. Saya mau manggil orang belakang kamu juga lagi konsen main keyboard ya. Jadi ya sudahlah, nanti kita akan bahas ya di minggu depan krisis-krisis yang ada di krisis identitas yang ada di pemuda dan remaja dan bagaimana kita melewati itu. Ya, bagaimana kita melewati itu membentuk kita semua menjadi lebih baik. Ya, dan semuanya pasti sesuai dengan hikmat dari firman Tuhan ya, bukan cuma asal ya udah saya jadi lebih baik, tidak. Kita lihat dari sudut psikologinya, nanti saya akan banyak bertanya sama Cinoni juga dan kita akan melihat apa yang kita alami sekarang. Ada ada 2 contoh sebenarnya bisa ada sampai sekarang. Apa yang telah kalian lakukan gitu waktu itu. Oke, pembicaraan kita sampai di sini. Minggu depan masih ada pembicaraan yang lebih dalam lagi seperti yang saya tadi sudah katakan. Dan saya yakin dan percaya biar ini tetap menjadi berkat untuk kita semua, pemuda dan remaja, bahwa jangan sampai hal-hal yang kita alami itu, ya kesimpulan jangan sampai hal-hal yang kita alami malah membentuk kita menjadi lebih, dalam tanda kutip, lebih rusak. Tapi harus membentuk kita menjadi lebih baik. Terima kasih untuk pemuda dan remaja. Tuhan berkati. Kita akan berdoa untuk tutup. Saya akan berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu, kami boleh menyelesaikan talk show kami. Tanpa kami sadari Tuhan, ternyata ada hal-hal luar biasa yang Kau siapkan untuk kami pada sore ini Tuhan. Dan kami mendengarkan hal-hal yang sangat-sangat menguatkan kami. Dan kami percaya Tuhan hal-hal tersebut bukan hal-hal negatif yang kami dengar, tetapi hal-hal yang menguatkan kami, hal-hal yang membuat kehidupan kami menjadi lebih baik. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk talk show kami pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Untuk rencana minggu depan, 2 minggu ke depan, ada rencana-rencana yang luar biasa yang kami ingin lakukan sehubungan dengan identitas ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kehidupan kami, melindungi kami Tuhan dalam segala kondisi kehidupan kami. Saat-saat ini ada pandemi COVID-19 Tuhan, kami percaya Tuhan, kami boleh berjalan bersama dengan Engkau dan kami boleh melihat pertolongan-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bye. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi. Oh, dalam tangisan dan wajah berseri, dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini.
terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal Dia. Ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal-Mu. Bahagiaku mengenal-Mu. Bahagiaku mengenal-Mu. Haleluya. Terima kasih. God bless you all. Sampai jumpa minggu depan.